Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapian News masih membahas kasus Subang. Video kali ini kita tetap masih membahas tentang Yoris ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari video Bang Freddy ya kemarin tuh meliput Yoris ya dengan pengacaranya, di situ sudah sangat jelas ya ekspresi Yoris ya teman-teman. Ekspresi Yoris gue teringat dengan apa ya, dengan Banpol ya, Banpol Uci pada saat kabur-kaburan ya, pada saat Bang Freddy tuh ingin menyorot gitu kan ke kamera, ke wajahnya gitu. Begitu juga dengan Yoris, di situ seolah-olah dia tuh pengen kabur gitu kan dari sorotan kamera gitu ya. Jadi tidak mau diwawancarai, termasuk dari pengacaranya juga ya, seolah pengacaranya tidak mau di wawancarai, pengen kabur aja. Tapi di situ juga kan ditanya, nanya polisi, itu polisi bilang nggak boleh, paling kata polisinya bilang gitu, boleh aja katanya gitu. Sangat kocak ya. Jadi kita pasti banyak yang menilai ya teman-teman, kalau misalnya nggak salah tentunya harusnya nggak usah takut gitu, walaupun disalahkan harusnya kan dia mau nih dengan PD-nya di kamera muncul ngomong sendiri gitu kan, membantah semuanya gitu kan. Dia bisa jelasin nih kalau misalkan dia tidak bersalah dan segala macam gini gitu kan. Dan kalau dia tidak bersalah, dia harusnya bilang gitu kan, saya bisa membuktikan saya tidak bersalah begini akan kasus ini gitu kan. Tapi kan di situ Yoris bisa teman-teman lihat sendiri bahwasanya tidak ada kata-kata apapun, dan dia tidak bisa berbicara apapun mengenai kasus ini ya, karena ya memang sudah ketara banget ya teman-teman untuk alur cerita dari kasus Subang, bahwasanya nanti Pak Yosep ketangkep dan Danu ketangkep dan akan berakhir di yayasan ya teman-teman, setelah OOJ terungkap gitu. Kemarin kan masih penyelidikan lah 2 minggu gitu ya bersama Pak Purnawirawan, membahas tentang OOJ, dan OOJ tersebut insya Allah nggak akan tenggelam teman-teman, karena memang akhir dari OOJ kemungkinan akan dikupas ke Pak Mulyana gitu. Dan kemarin Pak Mulyana sudah dipanggil, dan mungkin akan terus menerus juga tuh pihak kepolisian akan mengusut Pak Mulyana, dan nanti akan juga kena segala macam yang lainnya gitu. Dan OOJ sudah dibahas gitu kan ya, dan mungkin buat pihak kepolisian sudah selesai, dan di sini akhirnya ya teman-teman yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya kemarin gue juga kan ada ya nggak ngonten juga, karena gue menunggu Yoris ini diperiksa, dan akhirnya benar-benar diperiksa, dan inilah akhir mungkin dari yayasan tersebut. Yayasan tersebut tentunya benar-benar akan diperiksa secara menyeluruh ya. Kemarin juga memang sudah diperiksa dari Pak Dedi dan beberapa guru, dan juga mantan guru di sana juga, kepala sekolah segala macam, mantan kepala sekolah. Dan juga di situ juga pasti ada ya dari mereka semua yang menyatakan sesuatu gitu kan, dan tentunya itu akan memberatkan kepada Yoris gitu ya, kalau memang mereka benar-benar sudah di BAP dan jujur apa adanya. Dan di sini kita lihat nih, ini adalah suatu kesempatan ya. Kesempatan apa? Kesempatan sebenarnya untuk Pak Yosep untuk mengkonfrontasi atau mengkonfrontir tuh Yoris di situ gitu, untuk menjatuhkan Yoris. Disitulah atau disinilah titik Pak Yosep bisa menjatuhkan Yoris. Kesempatannya, kesaksiannya benar-benar diambil gitu kan ya. Apakah nanti Pak Yosep ini benar-benar akan menjatuhkan Yoris gitu kan? Karena sudah jelas dari ekspresi Yoris kemarin itu sudah sangat terlihat ada ketakutannya, ada keraguannya, ada ingin kabur gitu ya dari wawancara gitu kan. Itu sudah sangat jelas ya teman-teman, memang sangat mencurigakan gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah nonton pasti juga akan sangat terlihat dan sangat curiga, dan sudah sangat jelas alurnya bahwasanya Yoris ini kemungkinan besar akan menjadi tersangka gitu ya teman-teman. Entah itu nanti akan berkesinambungan dengan kasus Subang ini, apakah nanti benar-benar Pak Yosep akan membuka semuanya gitu kan ya. Karena yang tahu masalah yayasan tentunya Pak Yosep itu sendiri, dia akan bongkar nggak nih gitu kan. Kemudian juga nanti masalah di persidangan nanti, apakah benar-benar Pak Yosep
akan menuduh Yoris sepenuhnya gitu. Kalau misalkan Pak Yosep menuduh Yoris sepenuhnya berdasarkan pernyataan beliau di awal-awal gitu kasus ini, seperti teman-teman ketahui itu ada di rekamannya yang Kang Heri, beliau menyatakan bahwasanya semua komplotannya gitu kan ya ada di situ gitu kan, baik itu Wahyu dan segala macam gitu ya, Wahyu, Opik gitu kan, Kosasi dan juga Danu, itu semuanya bakal dia bicarakan nanti di persidangan. Tentunya semuanya juga akan berentetan nih gitu kan ya, akan semuanya dipanggil satu persatu di persidangan. Jika memang kan mereka kan sudah di BAP ya, kalau misalkan nanti di persidangan akan disebut-sebut namanya, semuanya tentunya akan hadir ya teman-teman, baik itu dari mereka yang sudah disebutkan bekerja sama dengan Yoris gitu ya, dan juga mungkin ada orang lainnya gitu. Siapa nih yang bekerja sama dengan Yoris misalkan yang sudah disebutkan oleh Pak Yosep, yaitu Kades ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang Kades ya, kenapa Kades ini seperti halnya Yoris yang tidak tersentuh gitu kan ya. Dan gua rasa ya kalau dari ekspresi ya sudah sangat jelas ya teman-teman, ekspresinya sangat sudah apa ya, sangat sulit lah pokoknya untuk mungkin nanti Ibu Leni membela Yoris ya. Oke, sekitar dari gua. Semoga Yoris bisa menghadapi ini semua. Jika memang ternyata memang sudah jelas bersalah ya tentunya pihak Polda Jabar harus cepat-cepat ya teman-teman untuk menahan Yoris. Dan jika terbukti tidak bersalah, tentunya ya bakal aneh banget gitu, karena dari dana bosnya dari rekening Yayasan Sada sudah dibekukan ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman. Klien kami ini dipanggil ke sini itu dia sebagai saksi ya, kedudukannya atas dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang terjadi di sekolah yang klien kami pimpin di situ. Terkait dana bos dan apa itu? PNU ya, PNU. Jadi perkara ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, sidik ya. Jadi sudah sidik. Jadi hari ini Yoris di BAP juga dengan Pak Yosep juga ya. Pak Yosep.